Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Reza Khairul Putra. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba bahas artikel tentang normalisasi database gitu ya, teman. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin merancang aplikasi, ingin memulai untuk menganalisis kebutuhan daripada aplikasi, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana alur data itu bekerja di belakang layar aplikasi tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ada proses yang namanya normalisasi gitu ya teman-teman di database design gitu ya. Nah, jadi ketika proses desain dilakukan ini, tahap analisis keberadaan data ini selesai dilakukan. Ada dua pendekatan desain database gitu ya. Jadi ada desain top down dan ada desain bottom up gitu ya. Tapi di sini saya bakal coba fokus ke pembahasan bagaimana normalisasi data ini mencegah untuk anomali perubahan gitu ya. Oke. Nah, jika sebagai contoh nih, lihat gambar satu relasi pegawai data pegawai cabang. Nah, ini belum normal karena ada pengumpulan data yang sama pada tiga atribut terakhir gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau misalnya diperhatikan teman-teman, di sini kita memiliki data pegawai gitu ya, teman-teman. Jadi jelas pegawai itu memiliki nama sama alamat. Kemudian uh, kita mau tahu si pegawai ini itu dia ada atau kerja gitu ya, ibaratnya kerja di cabang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan kita memiliki data pegawai gitu ya, jadi aplikasi memiliki data pegawai gitu ya, pasti banyak tuh pegawai yang diletakkan atau di apa ya, istilah katanya di kerja gitu, kerja di beberapa cabang yang berbeda gitu ya. Nah, di sini ada perulangan data teman-teman yang memang dipanggil gitu ya, datanya dipanggil terus. Oke, jadi di sini ada dengan nama Toto nih, dia ada di alamat cabangnya itu Jalan Rifai 98 teman-teman. Kemudian ada lagi Fulan gitu ya di Jalan Rifai 98 untuk cabangnya gitu ya, teman-teman. Nah, bayangkan misalnya kalau data ini belum dinormalisasi, bayangkan kalau misalnya teman-teman mau nge-update uh, ternyata kantor A gitu ya dengan nomor cabang C02 itu berubah alamatnya, bukan di Jalan Rifai tapi di misalnya di Jalan Sudirman 98 misalnya. Nah, teman-teman nggak teman-teman harus ngerubah semuanya yang ada Jalan Rifai 98 ya gitu ya, yang ada berkaitan gitu, yang berkaitan dengan data ini. Kalau misalnya belum dinormalisasi berarti uh, dengan nama Toto diupdate jadi Jalan Sudirman 98. Kemudian ada lagi nih si Fulan itu harus diupdate juga jadi Jalan 9 Sudirman 98 gitu ya. Nah, ini akan memboroskan penyimpanan gitu ya, teman-teman. Jadi setiap data itu disimpan di dalam storage, dan itu setiap panjang dari si katanya itu dia akan memakan storage gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak menerapkan normalisasi itu nanti akan ada anomali update gitu ya. Jadi teman-teman, jadi ketika misalnya tadi ya contoh kasusnya dengan nomor cabang CO2 yaitu kantor A contohnya, ternyata dipindahin untuk alamatnya itu bukan di Jalan Rifai tapi di Jalan Sudirman 98. Nah, berarti uh, data pegawai yang ada hubungannya dengan alamat cabang Jalan Rifai 98 itu semuanya harus diupdate. Nah, itu kalau misalnya contoh kasusnya ketika misalnya uh, si Toto ini diupdate gitu ya. Bukan sorry. Nah, iya, Toto ini diupdate, berubah di alamat cabangnya itu jadi di Jalan Sudirman 98. Nah, yang ke-update cuma Toto doang. Kalau yang Fulan ini berarti kita harus update lagi manual gitu ya. Jadi itu akan jadi anomali update gitu ya. Si Toto ini
nomor cabangnya CO2 tapi dia udah di Sudirman, udah berubah jadi Jalan Sudirman 98. Tapi kenapa di si Fulan ini walaupun nomor cabangnya CO2 tapi dia masih di Jalan Rifai 98. Nah, itulah terjadi anomali update gitu ya teman-teman, kalau misalnya nggak menggunakan konsep normalisasi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini ada tabel pegawai sama tabel cabang gitu ya. Jadi uh, kita fokus ke tabel pegawai ini dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi uh, pegawai ini memiliki NIP. NIP ini kode unik dari si pegawainya. Kemudian ada nama, alamat. Nah, kemudian di sini kita cuma punya nomor cabang aja gitu. Nah, jadi ketika sudah dinormalisasi, ini yang B ya teman-teman, yang sudah dinormalisasi. Jadi misalnya uh, gini. Jadi data Toto, raw Toto, baris Toto ini itu referensinya itu adalah ke tabel cabang yang ada di sini teman-teman. Jadi jadi satu tabel pegawai ini dia memiliki referensi ke tabel lain. Nah, contoh kasusnya di sini hanya memiliki referensi ke satu tabel. Itu tabel cabang aja. Mungkin nanti kalau misalnya udah lumayan kompleks aplikasinya, satu tabel itu bisa memiliki banyak hubungan atau relasi gitu dengan tabel lainnya. Tapi di sini di contoh ini satu tabel pegawai ini dia ada ketergantungan dengan data pada tabel cabang gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini, baris pertama dia akan mengambil ke tabel cabang, kita cari dengan nomor cabang C02. Nah, C02 ada di sini, berarti nanti di sini akan diisikan alamat cabangnya. Misalnya di sini ada kolom baru ya, alamat cabang. Alamat cabangnya kalau CO2 berarti ini Jalan Rifai. Nah, kemudian telepon cabangnya juga nanti harusnya di sini muncul karena kita udah ngambil data referensi dari tabel cabang gitu. Kemudian kalau CO1 Jalan Berlian gitu ya nanti di sini. Kemudian nomor cabangnya 360123 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang gini contoh kasusnya ketika ingin ada perubahan. Misalnya nomor cabang CO2 yang tadi ya, kita balik lagi ke yang tadi. Misalnya nomor cabang CO2 itu tadi kan kantor A ya. Kita ibaratkan CO2 ini sebagai kantor A ya. Nah, ternyata kantor A ini dengan nomor cabang CO2 itu lokasinya dipindahin ke Jalan Sudirman gitu ya teman-teman, ke Jalan Sudirman 98 gitu ya. Contoh aja, dipindahin kantor A dengan nomor cabang CO2, dipindahin lokasinya ke Jalan Sudirman 98 gitu ya. Jadi kita hanya nge-update di sini aja ya teman-teman di tabel cabangnya. Ini Jalan Rifai diganti jadi Jalan Sudirman. Nah, nanti semuanya bakal ikut terupdate gitu teman-teman. Jadi yang Toto ini nanti alamat cabangnya itu jadi Jalan Sudirman. Kemudian yang CO2 lagi ini ada si Fulan jadi Jalan Sudirman juga, Jalan Sudirman 98. Kenapa kayak gitu? Karena dia ngambil referensi gitu ya. Data datanya itu diambil dari referensi tabel cabang gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini nomor cabangnya CO2 berarti dia akan nge-find data atau nge-search atau mencari data gitu ya ke tabel cabang. Misalnya CO2 ini apa nih alamat cabangnya? Oh, di sini ditemukan CO2 itu adalah Jalan Sudirman 98 gitu. Misalnya ini udah diupdate ya, udah diupdate. Ini Jalan Sudirman 98. Berarti di sini nanti alamat cabangnya berubah Jalan Sudirman 98. Kemudian kalau misalnya ke data yang lain yang ada kaitannya juga sama nomor cabang CO2, ya berarti nanti dia otomatis terubah juga jadi Jalan Sudirman 98 karena dia nggak mengambil referensi dari kolom alamat cabang yang ada di tabel cabang ini teman-teman gitu. Jadi kayak gitu ya untuk konsep normalisasi database gitu ya teman-teman.